Tapi 2 kali juga cukup menyakitkan sih. Tapi nampaknya kita akan menuju ke dalam drafting phase dan jangan lupakan lagi. Kali ini kalau ngomong Momo-chan tentang sosok tempat yang tepat, ini tempat yang tepat itu ada berbagai macam faktor. Iya, aku setuju. Dari mulai dia nyaman main di situ, Chemistry, temannya komunikasi. temannya support, following up. Tuan rumahnya menyambut atau tidak. Iya, jadi karena Bener. mungkin dia nyaman di situ tapi bermainnya belum ada full support system, itu juga sulit. Banyak faktor X lah ya Iya, jadinya ya. iya, jadi banyak faktor X dan mungkin yang lebih dibutuhkan Tas selain rumah yang nyaman, tapi support system terhadap permainan buasnya dia. Nah makanya dari itu, hal-hal tersebut yang internal itulah yang gak bakal bisa kita ketahui. Iya. Dan hanya mereka yang merasakannya. Tapi balik lagi ke drafting phase, melihat adanya Guinevere, lalu ada Matilda dan juga kehadiran dari Cici yang juga sudah di-ban. Bersama dengan Nolan Fanny dan Arlot. Coach Theo kayaknya udah mulai langsung menutup beberapa hero nyaman bagi Tas, terutama Fanny dan Nolan. Bahkan di sini Ruby adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Kita juga akan lihat kalau misalnya Tas akan bermain dengan intention yang tinggi, Lancelot-nya udah di counter sekarang. Nah It's okay. itu masalah utamanya. Ketika kita berbicara kenapa sih Ruby kok bisa laris manis banget di rank games, di turnamen pre-season. Jawabannya adalah ketika Ruby muncul, kesempatan untuk bermain Lancelot itu agak sedikit minim. Player-player Assassin assassin jungler ya? juga agak sedikit ke-hold, ketahan di sana. Mungkin jadi mikir 2 kali ya. Betul, Be, ya? karena Ruby ini full of CC. Terlalu banyak CC power, terlalu banyak efek stopper Stoppernya. yang bisa dibawakan oleh satu hero tersebut. Tapi ternyata tidak untuk Tas. Nggak Tidak ngaruh. untuk Tas. Dan ingat, permainan saat ini Ruby memang sisi. Tapi kalau dipakai dengan anti sisi, ini sulit. Betul. Pertama, perebutan Choi ini adalah sebuah perebutan yang cukup masif untuk kedua player dari Fan dan juga Tas. Cuma ada satu lagi, kalau misalnya Fan ini kan udah tidak terlalu tercounter dengan adanya crowd control untuk 2 pick pertama. Oke. Mungkin dia berani ini mengadu dengan Lancelotnya juga boleh. Karena kondisi saat ini, kalau dia menggunakan Martis, yang ditakutkan adalah akan ada sosok Martis yang malah dikadal-kadalin Profesor. Wah itu sih menurut aku yang mungkin agak sedikit miris juga kalau emang kejadian tersebut terjadi. Iya. Apalagi kalau di early game. Kita berbicara tadi beberapa hero yang sempat di-mention sama manajer Mas Martis salah satunya. Martis. Ketika fall off di mid game, bakal susah banget untuk mengejar ketertinggalan level. Dan Karena itu yang gimana mungkin pun- dicari juga sama teman-teman dari EVOS Glory sekarang. Mereka nggak mau ketinggalan level lagi. Bucks-nya Betul. diambil, berarti permainan lebih offense menuju ke EVOS Glory. Iya, kalau kita ngomongin masalah Martis pun memang sebenarnya harus bermain cukup agresif ya, sepertinya di area early. Tapi Baxia pun tidak kalah agresif deh. Karena kita tahu dengan rotasi juga Baxia Silk Unity, ini benar-benar harus bisa dimaksimalin juga dari sisi EVOS Glory. Tapi lagi-lagi alter ego dengan EXP lanernya enabler hero yang tentunya sangat-sangat sulit untuk membuat fun dengan retribution battle-nya. Fan akhirnya merasakan apa yang dirasakan Tas selama ini. Wah. Dipegangin kakinya. Serius. Diejam-ejam di arah posisi Pit atau Lord Turtle. Di saat semua XP laner bermain dengan tipe damage dealer hero, Pai masih membawakan old gameplay-nya, gameplay Defensif lamanya, default gameplay dia karena dengan menggunakan Terisla. Bahkan dia sendiri yang paling sering bilang untuk memes atau jokes bahwa ya Terisla benar-benar merupakan hero power yang di season 12 kemarin walaupun hero power tapi ternyata masih belum menimbulkan poin kemenangan untuknya. Iya, dan bahkan bisa dibilang dengan hero power yang diamankan sama Pai kali ini lagi-lagi bisa menjadi distraction yang sama seperti di game yang pertama. Dan menutup ke arah Tigreal tentunya tidak akan diberikan ke tangan dari Rasi karena mereka udah bisa ngebaca nih game pertamanya. Itu bener-bener mereka cukup butuh 2 pemain yang bisa ngasih distraction dan ngasih space cukup banyak ke arah jungler ya. Itu ada sedikit data untuk Fan, mau Chan silakan. Yes, yang dimana historinya cukup banyak ya dari Fan sendiri, prestasi yang didapatkan. Memang kita ngeliat dari Hero Esport berhasil berada di posisi keempat, tapi posisi kedua di Kohai. Dan juga 2 kali sebenarnya ketika mereka bertemu di Hero Esport berada di posisi kedua, tapi di Piala Presiden ini berhasil untuk dapatkan title juara. Ya, lagi dan lagi kita akan melihat bagaimana match up antar Fan dan juga Tas yang sangat menarik sekali. Bedanya untuk sekarang kayaknya Fan akan lebih galak sedikit melihat potensi Baxia di early game. Walaupun match up lawannya adalah Angela dan juga Terisla. Terisla menurut aku bisa jadi kunci sebenarnya bagi Alter Ego. Karena dengan penalty zone, Baxia agak sedikit terseok-seok di tengah-tengah tim fight-nya. Tapi Super Red diberikan hero yang cukup ofensif, yaitu adalah Harit. Dan menurutku Harit adalah tipikal hero yang sangat-sangat mudah sekali untuk targeting ke arah Joy. Sehingga Joy akan menerima damage per second dari Chrono Dash. Ini dimiliki oleh Harit.
ketika zaman Force-nya sedang aktif. Ini mungkin bisa menjadi malapetaka ketika nanti Rasinya belum siap dengan hero healer. Tapi kembali lagi dengan season yang ke-11. Brody Angela. Siapa yang bisa melupakan bagaimana Oh My Rasi yang pada saat itu mungkin mendapatkan sorotan dengan hero Flask of Theosis juga di season 12. Flash of Theosis adalah salah satu item yang bahkan merubah meta saat itu, merubah shifting dari tim yang tidak diunggulkan menjadi diunggulkan, dan bahkan dari tim yang diunggulkan jadi tidak diunggulkan. Gak usah jauh-jauh, Dewa United Esports itu game dengan Kajanya, chance menangnya tinggi banget. Yes. Tiba-tiba mereka melepaskan Kaja, tapi memilih Matilda. Dan itu benar-benar jadi hal yang jelas banget di season 12. Apa kira-kira di season 13? Geek Fam? Geek Fam juga sama. juga. Benar. Rafaela, Angela, Matilda itu Kita benar-benar jadi laris manis banget. Kalau ngomongin flop, RRQ kurang flop apa ketika ada Flash of Theosis? Yes. Dengan tipikal pick over permainannya. Ya termasuk juga dengan Alter Ego dan juga EVOS Glory pada saat itu. Yes, betul. Yang jadi mereka harus shifting total dan bahkan sekarang informasi yang sudah terlihat kalau misalnya pick terhadap Krait sudah dilakukan. Ya kita bakal menyaksikan the last pick yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Apakah ada high ground? Apakah Vexana kembali? Atau jangan-jangan Krait yang akan membawakan Angelanya sehingga nanti hero roamer akan dibawakan di last pick untuk kali ini. Di grill sudah di-ban soalnya dan Minotaur Minotaur juga juga sudah ditutup. Ya. Kaja Chow juga bisa. So, untuk single target, Single target juga oke, karena kita tahu sendiri bahwa powernya ada di sana tapi ternyata mid lane Poveus untuk menggantikan Harit dan masih dengan job desk yang sama seperti Velder di game yang sebelumnya Ranger Mas Momo-chan bahwa gimana pun caranya menjadi distraction, apalagi ada Pakito, ada Ruby juga karena pasifnya akan memicu Demonic Force. Kasus yang berbeda Momo-chan yep. dengan Veldora sebelumnya. Trigger kali ini lebih banyak dan variatif. Dan lebih sering. Lebih bakal ya sering teamfight sepertinya. Tapi ya semua tergantung dari playstyle seperti apa yang akan dibawakan dari sisi EVOS Glory sih. Mereka udah melihat playstyle dari tim Alter Ego di game pertama. So, kalau ngelihat dari counter index EVOS, mereka masih memegang dengan 0,4. Ya. Bahkan dari light up ratingnya masih lebih diunggulkan dibandingkan dengan Alter Ego. Lagi dan lagi, sepertinya Alter Ego ingin menunjukkan walaupun mereka tidak menang dari draft index. Tapi sepertinya mereka ingin menunjukkan dari bagaimana cara bermain mereka di early game. Karena early game adalah segalanya untuk di patch yang sekarang. Wow, lu menang early game, lu bisa closing dengan cukup mudah tentu ya. Match point. Apakah Alter Ego akan mengamankan dengan 2-0 atau bahkan EVOS Glory memaksa ke game yang ketiga. Epelanena, mana tepuk tangannya? Let's go ke the lane of count. Skor 1-0 sudah dikantongi oleh tim Alter Ego. Tinggal menutup satu game lagi sehingga mereka bisa mendapatkan skor penuh tanpa balas dari sisi EVOS Glory. Tapi ini bakal jadi PR yang besar tentunya. EVOS Glory mereka tidak mau tumbang dengan cukup mudah di game yang kedua kali ini. Untuk early pressure tadi seperti kita lihat, mereka punya chance yang besar sebenarnya dari EVOS Glory untuk bisa memberikan pressure ke arah pemain Alter Ego, Be. Iya, apalagi kita melihat bagaimana potensi early game dengan Baxia seperti ini. Dan juga Ruby, jangan lupakan bagaimana power stopper yang terlalu banyak dan bisa menghentikan Joy sebelum dia mencapai ke Electrifying Beats. Itu bisa jadi game changer loh sebenarnya dari Ruby sendiri ya, di sisi dari tangan Van Strong. Namun Krait bakal coba dipaksa dipukul mundur di area midnya, membawa Lilia untuk high ground. Bahkan di sisi EVOS ini harusnya untuk posisi defensifnya masih bisa dipegang dari sisi EVOS Glory. Tapi kalau Alter Ego mereka bisa dapetin early momentum mereka, ini bakal berbeda cerita tentunya. Iya, apalagi kalau kita melihat bagaimana Veldora versus Pai yang tentunya agak sedikit lebih menunjukkan bahwa Pai benar-benar masih memenangkan match up lininya. Dan Van dan Tas juga yang selalu bergerak dari 1.20 sampai dengan 1.40 untuk bisa melakukan clear bantuan di area XP lane. Karena setidaknya dengan memenangkan XP lane, match up di dalam teamfight Turtle itu bisa lebih dikendalikan. Apalagi untuk pemegang Retribution di early game, mereka sangat membutuhkan sosok kamuflase di depannya. Tapi nampaknya dengan adanya trigger teamfight di arah top lane memaksa Pai tidak akan penalty zone untuk terbang ke arah belakang. Karena kita tahu untuk mengunci sosok Warlord itu akan lebih mudah ketimbang mengunci sosok dari gold laner mereka. Tapi Pai udah gak ada lagi jalan untuk pulang. Flicker pun sudah tidak ada. Tapi Sakaratul Maut yang dimiliki dia sampai saat ini masih memaksa belum ada first blood. Sedangkan Rasi Flicker power defensive. Krait belum terbang ke arah belakang karena dia menunggu momentum yang dimiliki oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Agak sedikit terperangkap di sana nampaknya. Tas is coming up. Perbandingan kasusnya berbeda. Lihat Tas sangat coba untuk adu Retribution dan bahkan Retribution. The power Tas. Di depan sana para pasukan dari
tim Alter Ego memaksa tim fight. Oh, dipaksa. Ke belakang. One last in the first blood. Malah di tangan dari Cry. The power of retribution kembali beradu di sini oleh dua sosok jungler yang memiliki rivalitas dari kemarin. Wah, itu kesabaran yang benar-benar membuahkan hasil juga sih untuk Tas sendiri. Dia tahan, dia buka Electrifying Beats, tapi dia nggak langsung untuk menumbangkan pemain-pemain EVOS yang benar-benar lagi fokus banget di area turtle ya, Be. Dan itu alasan kenapa Joy sangat-sangat mahal di patch yang sekarang. Terlalu lama Electrifying Beats, 8 ketukan nada. Ketika Joy menggunakan ultimate-nya, dia benar-benar pure anti-CC. Dia nggak bakal bisa terkena efek stun, dia nggak bisa dihentikan oleh Van Strong. Walaupun mungkin kalau kita melihat dari sisi impure rage-nya saja, ini udah ada sedikit pokingan damage yang bisa diberikan. Iya. Tapi first blood-nya ke arah Van Strong. Dan menurutku itu adalah point kill yang paling mending daripada yang terburuk untuk EVOS Glory. Karena mereka udah kehilangan turtle yang pertama. Van tentunya akan sedikit ketinggalan dari sisi level kalau dia tidak catch up atau tidak melakukan ganking di early game seperti ini. Karena tujuan dari pick Baxia adalah bermain dengan galak dan menghentikan bagaimana dominasi sebelum nantinya Tas mencapai power spike tertingginya. Oh, Rasi yang akan coba dipaksa, tapi di sana Tas bakal coba untuk membantu. Rasi meskipun dia hilang, tapi free para pasukan dari tim Alter Ego, El Familia memaksa para pasukan dari tim EVOS Glory untuk mundur. El Familia, ketika satu keluarganya ada yang tersentuh, mereka langsung masuk dan bahkan kehilangan fondasi mereka di arah mid lane. Itu rugi dibandingkan Rasi, Profesor. Ya, apalagi ini kerugiannya adalah Warlord yang ditumbangkan, ditukarkan dengan Rasi. Ini tidak worth it sama sekali. Tapi setidaknya ada pundi-pundi kill yang dikantongin sama EVOS Glory daripada tidak sama sekali. Setidaknya juga tidak terlalu benar-benar kehilangan satu pemain aja ya dari pemain-pemain EVOS sendiri. Mereka berhasil untuk menculik ke arah Rasi. Dan bahkan ketika I'm Offended digunakan, langsung terlihat gimana pergerakan Nino benar-benar agresif banget. Bisa menumbangkan pemain-pemain dari EVOS. Dia pun gak ragu dengan Dia nggak ultimate-nya. ragu sama sekali, Be. Dia siap dengan Torn Apart Memory. Dan kali ini perbedaan level sudah mulai terlihat. Lihat Ada Tas. Tas level ke-8, level 2 untuk Electrifying Beats. Ya tentunya ini akan membuat perbedaan gap terhadap Battle Retribution kita di turtle yang kedua. Oke, tapi Pai kali ini agak sedikit berbeda. Dia udah standby out position. Dengan flicker yang dia miliki, reset kembali pun terjadi. Van masih menjadi sosok frontliner yang menerima semua yang akan diberikan oleh para pasukan dari El Familia. Langsung udah standby di atas kepala dari Tas. Tabrakan oleh sosok Van. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego El Familia memiliki pivot ke arah belakang. Pai masih bisa selamat, tapi Electrifying Beats kembali terjadi peledakan. Aduh, Retribution di tangan Van. Perbandingan level kali ini yang tidak terjadi. Tapi semuanya akan coba dihantam kembali. Looking for triple kill. Mereka tidak akan melepaskan Van untuk pulang. 3 hilang. Melepaskan turtle. Mereka tukarkan dengan komoditi yang lain. Pertukaran yang gak adil, Profesor KB. Untuk EVOS Glory kehilangan 3 pemain. Dan bahkan tadi pun posisi Pai gak tumbang. Dan ternyata udah ada panah asmara menuju ke dalam lane of down bersama dengan Barong dan juga Rangda. Wah, kembali lagi menuju ke dalam game yang kedua yang masih berjalan tentunya di menit yang ke-6 Profesor KB. Dan keunggulan sejauh ini masih dipegang oleh Alter Ego, tapi rotasi dari Van. Oke, langsung Emma Vendor, tapi tadi pakai di sana langsung ada Hardguard menyelamatkan satu tidak ada harapan memory. Mereka banget tumbang. Perpasukan dari tim Alter Ego, mereka memaksa tim fight kembali. Nino masih bertahan di depan sana, bahkan para pasukan dari tim Alter Ego El Familia. Mereka kemungkinan besar akan mendapatkan turtle dengan sangat free. Satu movement yang gagal didapatkan oleh EVOS Glory. Itu anggapannya ter-outplay gak sih Profesor KB? Karena Itu- posisinya masih ada flicker dari Ninonya. Mungkin aku cuma mengatakan satu kata aja buat Alter Ego. Mahal itu barusan. Rotasi yang ternyata gak ada yang show up sama sekali. Gak ada yang tahu informasi Pai ada di mana. Tapi ternyata yang muncul hanya Nino sendirian di cover oleh Rasi dengan menggunakan Hardguard. Tapi siapa sangka kalau penalty zone-nya connect ke arah pemain EVOS Glory dan terlalu banyak di sana Momo-chan. Sehingga gap level kembali lagi dibuka. Tas makin unggul dengan Barrel Retribution dan team fight akan terjadi kembali. Oke, team fight pun kembali terjadi. Summon Force dikeluarkan di depan sana. Demon Force membuat seorang Clyde bebas banget. Tapi Lihat free. Nino. Nino double kill. Sedangkan Tas akan coba mengejar Wallet. Dimanapun mereka berada, 3 korban jiwa dari sang macan putih harus hilang. Alter Ego, The El Familia. Kali ini dengan keluarga yang terbaru dari Alter Ego, ternyata mereka lebih mengganas, mereka lebih menggigit dengan sosok terbarunya. Kelihatan bahwa pemain-pemain Alter Ego mereka tahu targeting mereka masing-masing, Be.
Nino yang bener-bener fokus banget untuk dapetin space yang free di area belakang, dapetin double kill. Tapi ketika dia melihat satu pemain dari EVOS yang mencoba untuk lari, Nino gak ikut mengejar ke arah dari Tas sendiri. Karena Tas udah bener-bener bakal di cover dengan harga yang dimiliki oleh seorang Rasi. Cover demi cover dilakukan, tapi offensive play-nya tidak dilupakan. Karena apa? Karena ada si Halbert di sana yang membuat Nino lebih memiliki damage yang tinggi dibandingkan teman-teman dari EVOS Glory lainnya. Apalagi dengan torn apart memory area of effect yang terlalu banyak. Stacking up yang dilakukan oleh Nino juga dari early game sangat-sangat membantu dia. Dan lagi-lagi cover demi cover El Familia teamfight di area top lane. Oh, torn apart memory membuat pasukan dari EVOS Glory hilang ingatan. Dan bahkan Veldora kembali menjadi korban dari keganasan dari El Familia. Lihat Tas di sana. Dia berani seorang diri karena dia sadar dia bisa memberikan anti-sisi, sorry. Dan saat ini, fun fact-nya, silakan Momo-chan. Fun fact bagi gue yang dimana dalam 2 game EVOS Glory memenangkan early to mid game potential yang dibandingkan dengan Alter Ego yang berada, kita udah ngeliat dari draft index-nya tadi. Tapi ketika dalam eksekusi, ini trio mid-nya dari Alter Ego bener-bener lebih solid, lebih kuat. Dan bahkan bisa dibilang komsnya bener-bener terlihat jelas banget. Mereka bisa dengan mudahnya mengontrol early objective, Profesor KB. Ini dia, early game potensial yang masih terus dijalankan oleh Alter Ego. Pick off demi pick off masih dijalankan kembali. Pick off yang dilakukan, dive in langsung ke dalam turret. Dan bahkan para pasukan dari Alter Ego mereka telah mengguli 7.000 gold. Menuju ke arah lot pertama yang mereka miliki. Dan bahkan Tas, the untouchable Tas kali ini. Di game kali ini benar-benar perkasa. Gak cuma Tas sih Ranger Mas, tapi Nino yang benar-benar sulit banget untuk disentuh. Dan sebenarnya udah mulai kelihatan ya playstyle yang dibawakan oleh pemain-pemain dari EVOS Glory. Karena rotasinya ini akan bermula dari Van terlebih dahulu. Baxia Unity yang bakal menabrak pemain-pemain dari Alter Ego. Dan langsung di follow up dengan adanya I'm Offended dari Van Strong. Tapi counternya sudah sangat siap sekali. Itu dia. Di menit yang ke-10 Heartguard ready dan bahkan Bloodwings dari Tas. Dia sudah memiliki magic damage yang sangat-sangat tinggi di early game. Di menit yang ke-10 dengan Electrifying Beats. Yang tadi 30% cooldown reduction. Kali ini Lord diamankan oleh Nino dan tentu akan mendobrak kembali lini EVOS Glory. Memaksa mereka untuk bertahan terlebih dahulu. Dan itu udah siap abang-abangan yang ngezoning depannya udah ada Pai. Setuju? Jadi udah bener-bener seakan-akan Alter Ego ini terlihat sempurna banget di game pertama dan di game kedua. Teamfight mereka bener-bener kayak sulit banget untuk didapetin celahnya dari Pai EVOS. yang akan membuka. Krite yang akan follow up. Dan satu lagi, No Purify. No Purify juga tentunya tidak ada yang bisa membatalkan bagaimana penalty zone. Faktor X dan Y sangat penting tapi lihat di arah bottom lane. Dari Veldora, Torapot Maverick, godlike. Didapatkan oleh Nino. Out of nowhere, surprise Veldora tidak bisa menghindari damage yang telah diberikan. Dan bahkan mereka harus mempertahankan best turret mereka dengan 4 pemain saja. Di arah top lane, walaupun Nino sudah menggunakan flicker untuk memberikan ofensif. Tapi nampaknya ini bisa menjadi trigger untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Bahwa Tas lah yang akan menjadi ujung tombak di teamfight di arah best turret mereka. Dan posisi dari Rasi gak harus muncul Profesor KB. Bahkan dia bisa berperan sebagai clear wave minion nantinya. Itu dia. Ketika berbicara untuk late game. Apalagi posisi kalau misalnya Alter Ego mereka udah berhasil untuk memecahkan base turretnya. Lagi-lagi super minion yang galak yang akan siap masuk ke area base dari EVOS Glory. Ya tapi item demi item sudah mulai di build up. Antivirus sudah dimiliki oleh Van Strong memiliki dominance ice tapi Tas. Dia selesai dengan Divine Glaive. Bahkan Oracle di tangan dari Krite. Krite akan makin lebih strong di depan dan shield up-nya akan lebih powerful walaupun Van Strong sudah selesai dengan dominance ice. Perbedaan network 10.000 di menit yang ke-12 ini yang harus dikejar oleh EVOS Glory. Satu momentum di area Lord yang kedua apakah cukup masalahnya? Kalau mereka mau coba untuk berani Lepasin gak sih? susah sih. Bener. Lepasin gak Terlalu Purple? ngambil resiko juga sih. Yes, karena lihat di depan sana Tas udah mulai benar-benar berani banget dan damage deal yang diberikan Profesor. 40.000. Wow. Damage deal. Tas benar-benar menjadi monster joy kali ini. Karena dia memang benar-benar dari awal game gak keganggu sama sekali dari segi farmingnya. Dia mencapai level keempat dengan sangat tenang. Dapetin level 8 duluan dibandingkan dengan Van. Yang notabene Van dengan Baxia tujuannya adalah untuk bermain agresif. Menekan Tas dari awal tapi tidak ditemukan celahnya sama sekali. Bahkan Sehingga dari- Tas yang malah lebih unggul by level sampai di detik ini. Yes, bahkan dari indeks komposisi early game-nya aja masih dipegang oleh pemain-pemain dari EVOS Glory. Jauh Tapi kita banget. nggak ngeliat itu semua. Dan malah Tas lagi-lagi yang bermain dengan sangat amat galak. Kita ngeliat Joy
Oke, Muter balik. Fun masuk ke dalam rumput dan ternyata ada stiker busted Ada yang dari teriak, Sirpai. ada yang teriak puter balik gak sih? Panik gak? Wah, aku kangen sih dengan kata-kata panik enggak sih. ya. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Oke, Alter Ego masih menunggu dengan cukup sabar tapi Tas. Walaupun di all in lama ya, Iya. fun ya, tapi ya cukup lumayan membuang-buang waktu karena di arah top lane mereka terdorong, udah punya the power of split pusher, mereka udah nunjukin batang hidungnya, yaitu Pakito. Yang kemungkinan besar tandanya di Lord kali ini tidak akan ada sosok dari Pakito. Bahkan Tas, dia punya insting untuk melakukan checking boost terlebih dahulu. Karena dia tidak mau tiba-tiba Fun keluar dengan pakai shieldnya dan langsung mainin Retribution. Lengkap lagi. 6 item damage dari Tas. Dia sudah selesai juga dengan Genius One. Blood Wings. Ini udah lengkap banget soalnya. Ini dia udah tinggal bermain, meledakkan dirinya di depan sana. Perbedaannya 5.700 Profesor KB. Veldora, where are you going, Veldora? Nowhere to run! Gak ada jalan untuk lari, Veldora. Tidak ada jalan, dan kali ini mereka harus mempertahankan dengan kondisi 4/5. Para pasukan dari tim Alter Ego, El Familia, stand by on position dari bottom lane. Akan ada split pusher dari top lane, tapi terhadap seorang Joy yang bisa melakukan mobilitas ke bottom lane. Tapi bukan itu saja, mereka memaksa penalty zone ke belakang. Mencoba untuk menangkap Fun. Terlalu sibuk untuk Fun, tapi mereka melupakan kalau base turret di arah tengahnya belum dipecahkan oleh para pasukan dari Alter Ego. Iya, Fai mencoba untuk mengusir aja 2 pemain dari EVOS Glory supaya Alter Ego mereka punya space yang banyak untuk nge-push ke area mid dan juga area atasnya. Namun clear cepat masih bisa dilakukan. Mereka masih punya Lilia di tangan dari EVOS Glory. Warlord akan melakukan clear dengan cukup cepat. Tapi Alter Ego, lihat mereka bermain dengan cukup disiplin. Mereka tidak bersembarangan untuk ngebuka team fight, B. Ini Alter Ego yang mainnya lebih pasif atau memang kita yang sudah menyaksikan Alter Ego yang baru? Alter Ego yang baru sudah pasti ke atas. Kali ini hanya lewat, sedangkan di sana Pai sudah menggunakan flicker jadi paksa team fight kembali terjadi. That threat is coming up. Mereka memaksa team fight dengan total memory free hit dari seorang Nino. Di arah belakang tidak ada yang bisa menyentuh Nino sama sekali. Meskipun para-para dari EVOS Glory bertahan tanpa ada korban jiwa. Iya, seakan-akan Alter Ego memang menunggu I'm Offended yang dibuka oleh Van Strong sendiri. Iya, seketika nanti langsung ada follow up yang nanti akan dihadirkan oleh Rasi atau bahkan Sirpai. Tapi ini dia winning condition dari EVOS Glory yang tersisa. Wow. Warlord adalah salah satu harapan nantinya untuk menuju ke arah late game. Apalagi ketika kita berbicara Lilia, power untuk clear wave minionnya Lilia ini sangat-sangat tinggi sekali. Sehingga itu yang mungkin harus diperhatikan. Apalagi dengan gold difference yang sudah mulai sangat-sangat rata kanan bagi teman-teman Alter Ego. Nino yang sangat unggul terhadap Super Red. Lalu mungkin kalau kita melihat dari Rasi dan juga Tas yang lebih unggul jauh sekali. Bahkan perbedaan 7.000 gold antar 2 jungler muda kita ini. Jauh sih. Ini benar-benar menjadi gap yang sepertinya harus diperhatikan kembali untuk teman-teman dari EVOS Glory. Oke, tapi nampaknya keberadaan Tas sudah mulai terdeteksi oleh Van Strong. Tapi untuk pulang dan kabur dari situ cukup mudah untuk Tas. Ya, ya akan terlalu dipaksakan juga tim fight untuk 1v1 ya dari seorang Veldora karena udah melihat tuh tanda-tanda dengan hardguard yang siap dibuka oleh Rasi tadi Profesor KB. Iya, tanda-tanda kayak mereka udah mau team fight balasan atau mungkin ingin mendapatkan backup yang cukup. Tapi ternyata kenyataannya kalau kita hampir lihat keseluruhan map, mereka agak berpencar cukup jauh dan Alter Ego menghindari hal tersebut. Mereka menghindari gerakan-gerakan yang membuat Gerakan mereka tambahan. merugi dalam game kedua kali ini. Oke, satu base turret terakhir di arah top lane sebelum mereka ompong total. Tapi nampaknya Fun bersama dengan kawanan dari EVOS Glory memilih untuk memaksa team fight kembali terjadi. Masuk ke arah Warlord tapi lihat di depan sana. Akan ada para pasukan dari tim EVOS Glory mencoba mengadu retribution apakah berhasil. Dan Tas masih mengamankan the power of Lord. Meskipun begitu akan ada 2 orang yang akan hilang oleh pasukan El Familia. Sang macan putih tersisa 3 macan terakhir untuk mempertahankan base mereka. Ini bencana. Wow, meskipun sempat hampir aja ada adu retribution dari kedua belah jungler namun Tas masih unggul dari power of retributionnya. Tapi nampaknya di belakang sana Tas akan coba memaksa menuju ke arah pasar terlebih dahulu. Memecahkan immortality-nya. Tapi Latuan Zaman harus melakukan defense. Amel Management Flicker. Tampaknya gagal untuk mempertahankan dan Tas membuktikan EVOS salah melepas dirinya sebagai jungler utama. Tas membuktikan ini dia kapasitas jungler yang ada di tempat yang berbeda.
Dan entah kenapa Alter Ego benar-benar menunjukkan gameplay terbaru mereka. Tidak ada gerakan yang merugikan mereka, tidak ada trade yang membuat mereka berada dalam keadaan under. Alter Ego berubah total di season 13. Early season yang baik untuk mereka dengan kemenangan pertama 2-0. Bahkan dengan early game yang benar-benar menyeramkan, mematikan dari Alter Ego, membuktikan dengan skor 2-0, Alter Ego tampak benar-benar menyeramkan di early season kita. Oh, this is the new Alter Ego. El Familia, buat tepuk tangannya. Wow, the new Alter Ego. Akhirnya mereka keluarkan sisi puas masing-masing. Bahkan ini merupakan awal yang baik seperti yang aku bilang sebelumnya. Benar. Alter Ego selalu kehilangan 4 game, 3 game di awal musim. Karakteristik yang nggak pernah kelihatan lagi semenjak dari season yang ke-6. Mereka benar-benar melupakan kebiasaan lama mereka. Iya. Mereka seperti ingin starting di season yang ke-7 bahwa mereka akan mencari counter untuk di placement mereka. Oh, ujung tombak, agresif nomor 1, following up. Dan bahkan tanpa berapa lama kita bakal melihat, ini dia interview Alter Ego di perdana EPL kali ini. Silakan, Monica. Wow, Alter Champs, mana suaranya buat Alter Ego? Wow, luar biasa, Alter Ego. Ini langsung aja ya, Monica mau nanyain dulu nih, tas dulu nih. Alter Champs biasanya, pasti kita semua biasanya ngelihat tas, itu biasanya jersinya biru banget. Tapi hari ini nggak biru, tapi performance-nya begitu menyala. Wow, gimana tas? Hoki aja. Hoki aja. Hoki aja, tapi ada perubahan gak sih kamu bermain dengan jersey yang gak biru lagi nih? Raga kamu udah gak biru nih apa gimana nih? Sebenarnya nggak ada bedanya sih, cuman gak lawan Pai aja di Turtle. Gak lawan Pai lagi di Turtle, karena sebelumnya kan katanya Pai ini mengganggu banget objektifnya Tas ya? Soalnya gue baru tahu kan pas masuk KE, Pai itu setiap match tuh dia selalu bilang gue lagi pengen makan anak kecil. Pengen makan anak kecil. Pai, dijawab dulu nih. Gimana nih Pai? Gimana tuh? Gak tahu. Kan sekarang katanya kamu nggak gangguin Tas lagi nih. Kamu makan anak kecil. Enggak sih, enggak makan Turtle-nya anak kecil. Di Land of Dawn. Enggak makan. Jadi gimana sekarang bermain sama Tas? Main sama Tas ya. Seru sih, seru. Cuman mungkin nasi di GH tetap lebih cepat aja sih habisnya nasi di GH. Nasi di GH jadi Iya, ya? dulu nggak pernah habis nasi Mbak Ida, sekarang habis. Oh, jadi Tas jadi ini Ya, yang habisin. yang ngabisin. Ah. Itu jadi power dia ya bisa. Benar, jadi benar. MVP tadi lo di Land of Dawn nih di game yang pertama. Luar biasa banget. Pai, ini kan biasa ini kita tungguin banget ya. Alter Champs apalagi nungguin banget nih kalau kita mau interview Alter Ego. Tapi ini ada yang berbeda gak sih dengan Alter Ego? Kali ini interview kali ini mau ngomong apa nih? Mungkin bedanya sekarang ada Mas Jawa ya, jadi mau ngomong Jawa ya, ngomong Jawa. Mas Jawa, gimana Krait? Gimana? Mau ngomong apa katanya? Sebagai Alter Ego nih biasanya juga kan biru nih. Ya, buat Alter Champ ya tetap dukung Alter Ego lah sampai akhir. Tetap dukung Alter Ego katanya. Tapi gimana nih Krait? Kamu juga biasanya kan biru. Hari ini gimana nih perasaannya main dengan tim Alter Ego ini? Ya seru lah, apalagi ada Pai. Oh semuanya kayaknya apalagi ada Pai lagi gitu ya. Gimana Pai? Artis katanya Pai. Ya alhamdulillah kalau seru main sama saya ya. Berarti main terus saya. Main terus. Tapi boleh dong nanyain Nino gimana nih rasanya? Alter Champs ini emang energinya gak bisa habis sih. Nino gimana nih rasanya kamu ketemu sama Super Red? Ada motivasi lebih sih dari teman-teman Nino ya. Yang pasti ngelihat Super Red kayak jauh banget perbedaannya sama gua. Jauhnya ini gimana? Maksudnya jauhnya apa? Iya dia dari segi mekanik, high mekanik, dari segi positioning ya positioningnya bagus. Cuman ya gua tetap menang bro. Gua tetap menang tapi gua harusnya lebih baik dibanding dia dong. Jadi jauhnya itu maksudnya Nino lebih baik.
Iya kalau sekarang, kan gue udah menang. Kalau awalnya kan temen Nino tuh bilangnya, gue di bawah dia. Itu mungkin motivasi tambahan buat lawan dia aja sih. Jadi gitu. Oh, Pai mau ngomong apa nih, Pai? Jauh rumahnya, jangan disalah tangkep ya. Rumahnya jauh, bukan Oh. gameplaynya. Oke, Ya, rumahnya jauh. Lagi nyebokin. Rumahnya jauh tapi tetap Nino Ya. ketika di Land of Dawn bisa menang juga ya. Iya, tetap. karena kan Nino nggak perlu adaptasi makanan, segala macam. Iya, pasangan juga Nino nggak perlu adaptasi kan. Oh, oke. Tapi, oke, bukan cuma Nino yang ngadepin Super Red, ada juga di sini Krite. Krite, gimana nih? Head to head sama Warlord nih. Warlord yang kalau tadi kan Nino lawannya di sama tim yang sebelumnya di Malaysia. Ada juga Warlord yang juga dulu pernah main nih di Malaysia. Gimana nih rasanya? Buat Warlord ya jago sih dia tetap dari mid lane. Pada. Kurang mendok kata Pai. Enggak. Tetap jago dia lah. Respect lah sama dia. Tetap jago, respect. Rasi, gimana Rasi? Rasi, gimana rasanya bermain dengan ada Tas, ada Krite sekarang? Seru. Seru doang? Seru doang? Ya. Kenapa serunya? Kenapa no? Apa? Kenapa Ya. serunya? Seru aja nih. Badut juga soalnya kak. Badut juga. Iya. Jadi Pai ada teman-temannya ya sekarang ya? Iya. Iya, tapi Rasi ada yang berbeda nggak sih dengan selain juga tim kalian, roster sekalian, juga ada Aldo nih yang masuk ke tim kalian, ke Alter Ego. Ada perbedaan nggak sih untuk kalian nih? Perbedaan nggak ada Aldo, ada Aldonya. Mm-mm. Lebih disiplin aja sih kita soalnya dia tukang marah-marah kak. Siapa nih yang tukang marah-marah? Aldo. Yang Aldonya tukang marah-marah. Tapi Ya. bikin kalian jadi disiplin. Benar. Jadi tukang marah-marahnya ini berdampak positif ya buat kalian ya? Iya. Iya, oke. Dan yang terakhir nih, teman-teman Alter Champs, Alter Ego bakalan ngadepin nextnya sama Rebellion. Kita tanyain dong ke Pai. Gimana Pai? Nanti mau ketemu Rebellion, kira-kira prediksinya bisa ngalahin berapa poin nih? Atau sama sekali nggak mau ngasih poin? Semoga 3-0. Semoga 3-0, kan best of 3, Ya 2-0. berarti menang dong ngebandai Menang semoga. dong. Oke, tapi mau nanyain Nino juga. Nino, mau ngasih heist main gak nanti ketemu Rebellion? Siapa tahu biar versus mantan gitu. Keputusan tergantung coach sih. Kalau misalkan Hais main ya main aja. Nino juga tetap dukung kok siapapun yang main. Oke, oh bagus banget. Pokoknya ini namanya sportivitas. Sportivitas, saling mendukung juga. Dan nanti kita bakalan lihat bagaimana performance dari Alter Ego Esports nantinya kalau di yang permainan pembukaan ini memberikan hasil yang begitu menyala. Bagaimana nantinya kita tetap dukung Alter Ego. Sama-sama mana tepuk tangan untuk Alter Ego Esports. Wah, dan langsung saja kita akan mengupas bagaimana game tadi, match kemenangan dari Alter Ego Esports. Langsung saja, caster silakan. Thank you Monica. Memang ketika perbandingan berbeda jersey, agak lebih redup untuk tauntingnya. Oke. Ya. Tapi permainannya Enggak, masih mengerikan. ganas ya. Ganas, cuma yang bisa kita lihat tadi dengan Tas humble banget. Mhm. Dan memang kita nggak bisa pungkiri, sosok Pai itu menjadi sosok, bukan abang-abangan lagi kalau menurut gua. Bapak banget, bapak-bapak, sosok bapak. Kebapaan ya. Sosok bapak yang dibutuhkan di Alter Ego. Iya. Terus bapaknya lengkap sekarang ada Aldo juga. Iya benar. Iya kan? Nggak salah. Ya kan tadi udah di-mention kan, Iya. suka marah-marah. Waduh. Berarti ini mendisiplinkan kan jatuhnya. Apalagi Benar. buat teman-teman Alter Ego yang makanya jangan kaget. Tadi disiplin banget. Gak ada Banget. objektif, dia tahan mainnya pasif banget. Dia gak mau show up di area map. Ini hal-hal tersebut yang bener-bener baru banget. Kayak ini Alter Ego yang belum pernah kita lihat sebelumnya dan bahkan mungkin 2 kali lebih baik daripada di season yang ke-6. Setuju. Sekalipun pernah kita lihat, ini kita udah lupa kapan dia terakhir sedisiplin ini. Itu loh. Disiplin itu ya. Loh gini. Tuh, lihat tuh. Mereka masuk grand final aja di season yang ke-6 itu bener-bener bermain dengan sangat-sangat agresif. Agresifnya nggak bisa lepas sama sekali dan Tas
menjadi MVP atau bahkan player of the match untuk di match pembuka kita. 2-0 dengan hanya tumbang 1 kali Cimomo berarti totalnya. Iya, Ini jatuhnya dengan Joy yang digunakan combo bareng Angelanya benar-benar efisien. efektif. Gold per menitnya jauh lebih tinggi, eksekusi gamenya juga jauh lebih efisien. Dan entah kenapa, 2-0-nya benar-benar menjadi 2-0 awal yang jarang didapatkan Alter Ego. Tapi menjadi perubahan awal tentunya bagi Alter Ego. Gak sia-sia Mekel ke depan kemeteran megang mic keringet dingin. Benar, itu dia. Karena ya siapa yang tidak Karena- menunggu dari BSTM kan? Enggak, sebenarnya. terakhir kan Mekel itu nangis. Iya. Ya kan, sekarang dia tersenyum. Oh iya juga pembukanya senyum. Yes. Pembukanya senyum. Dan Tas Tas. jadi Wah. MVP. Suhu, ceritanya suhu. Mungkin Sepuh. pundak Tas ini agak sedikit membawa teman-temannya juga secara tidak langsung. Tapi ya mau bagaimanapun Nino pun tadi sendiri bilang, kalau ini semua ya berkat mereka percaya satu sama lain. Iya. Apalagi dengan Sirpa yang selalu di-mention oleh teman-teman dari Alter Ego. Diawali karena perebutan kontes Retribution dengan Electrifying Beats yang membuat Joy dalam keadaan imun dan ternyata Fun yang kita tahu sendiri, utility jungler. Seperti dituntut untuk menang agresif di early game tapi ternyata agresivitasnya tidak muncul sama sekali. Malah di counter habis-habisan dengan permainan elemen of surprise dari Serpai, yaitu adalah penalty zone yang tiba-tiba meng-counter habis EVOS Glory di area bottom lane. Setup counternya juga sih sebenarnya yang kelihatan jelas juga ya dari pemain Alter Ego di game yang kedua. Karena gimana pun setup tim fight-nya ini terkadang dibuka dari Fan Song duluan kan. I'm offended, ditabrak pakai Bastia Immunity dari Fan. Tapi semua di counter setup balik sama pemain-pemain Alter Ego. Mereka yang bukannya bener-bener pasif tapi bener-bener agresif untuk nge-counter semua yang udah dibuka sama pemain-pemain EVOS Glory. Nih jatuhnya penurunan tempo dari Alter Ego, mereka jauh lebih sabar lagi dan jadi lebih dituntut untuk bermain disiplin. Ya, Bener-bener the new Alter Ego yang Itu- bener-bener beda banget dari season yang sebelumnya. Satu season loh iya. perbandingannya. Itu stylenya Aldo gak sih sebenarnya? Iya, permainan dengan Disiplin, disiplin. ya Kalau kan, nggak ada sabar. objektif apa-apa ya sabar, tunggu momen. Dan mereka nggak terlalu terburu-buru. Makanya tadi aku udah sempat bilang, kayaknya mungkin hasil scrimnya cukup bersinar. Karena Ars full senyum, Coach Navari juga enjoy banget. Apalagi selepas dari game yang pertama. Dan kali ini EVOS Glory dibuat hanya mendapatkan 2 kill saja dibandingkan dengan game yang pertama mereka mendapatkan 1 point kill, Momo-chan. Iya, di game pertama 3 kill ya. Mhm. Sekarang cuma bisa dapetin 2 point kill untuk EVOS Glory 17 menit game yang berjalan. Dan ternyata jawaban dari Rasi adalah Flask of the Assist dulu. Iya. Dia bikin Necklace of Duren Ice Queen One, baru dia tutup dengan menggunakan Hurt Guard. Dengan tujuan apa? Teman-teman, kalau misalkan teman-teman main Angela Roam dengan item seperti ini heal up-nya akan lebih tinggi, shield up-nya juga akan lebih tinggi, karena hero-hero healer sekarang itu wajib banget memiliki magic power, sehingga nanti heal yang diberikan, shield yang diberikan, dan cover yang diberikan akan jauh lebih optimal dengan angka yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya kalau Rasi let's say bikin Dominance Ice atau mungkin Ice Queen One-nya tetap di sana, mungkin diganti dengan Immortality atau bahkan mungkin dengan menggunakan Fleeting Time, mungkin lebih efisien karena dia bisa lebih sering menggunakan Hurt Guard-nya. Tapi heal up yang dibawakan oleh Rasi dengan 1 kali low wave aja, ini minimal heal up-nya kalau misalkan pakai Blood Wings gini 300-an lah Momo-chan. Satu heal ya, dikalikan dengan 5. 1.500 mungkin bisa didapatkan dengan instan. Gila ya. Belum Langsung Regan, sekejap ya. lifesteal. Belum Krait kalau pakai Oracle. Iya, belum lifesteal. Aduh, banyak deh hitung-hitungan kalkulasinya. Jadi bikin dari siapapun yang ditunggangi oleh sosok seorang Rasi, Ya. itu akan lebih sustain. Iya pastinya. Dan teman-teman mungkin pemain Joy juga nih, player-player Joy, mungkin punya 2 tipe untuk segi damage build yang seperti Arcane Boots, lalu dia akan langsung menuju ke Genius One. Itu kalau mau full penetration. Penetration ya. Tapi kalau yang ditunjukkan oleh Tas adalah dia ingin bermain lebih sering menggunakan Electrifying Beats. Karena dia tahu lawannya Ruby, lawannya Baxia. Jadi mau nggak mau ketika dia menabrak ke dalam territorial teamfight secara besar, dia akan bermain lebih sustain ketika menggunakan Electrifying Beats. Makanya dia bermain dengan 30% cooldown reduction. Iya. Dia bikin item yang kedua, yang dimana item kedua ini ternyata adalah item cooldown reduction seperti Magic Shoes, Starlim Sight, 20 cooldown reduction ditambah lagi dengan adanya purple buff, 30 cooldown reduction. Gila Persenan ya. yang sangat-sangat tinggi Itu tentunya. tinggi sih pasti. Makin mendekati maksimum dari Mobile Legends sendiri, 40% cooldown reduction. Apalagi hitungannya di early to mid-nya bener-bener nggak bisa ditumbangkan sama sekali. Ya. Perbedaannya pun juga cukup jauh sih B di game yang kedua kali ini ya. Kelihatan pemain-pemain dari Alter Ego mereka tahu gimana caranya mereka bawa tempo permainan ini bisa sampai akhirnya mereka secure di area early game terlebih dahulu. Tapi tentunya kita akan mendengarkan
golden moment by UBS Gold tentunya di game atau match pertama kita.